Dalam hal ini teman-teman, kita sudah antarkan tadi, jadi ada alam nyata yang kita rasakan, alam akal ini, yang nyata ini alamul malak, alam syahadah, alam nasut manusia. Di bawahnya itu ada nafsia, ya, jin, iblis, kayak gitu, ke bawahnya itu. Naik ke atas, ketika orang sudah berzikir, makanya antum masuk ke alam trans, kalau orang psikolog bilang. Psikolog cuma sampai di kalimat trans. Itu sudah ada. Jadi psikolog mentok di situ. Makanya saya dulu ditegur oleh salah satu senior saya dulu di dalam referensi diskusi ilmu akliyat, ya. Apa kata dia, ente ngapain baca-baca filsafat barat? Kembali ke kitab-kitab yang sudah diwariskan ulama-ulama turas. Dia ini ahli filsafat barat, ngerti kitab-kitab barat. Ngomongnya gitu ke saya. Padahal kita lagi mabuk-mabuk juga sama buku-buku filsafat Descartes, apalah, Immanuel Kant, ya. Bukan Immanuel Zulfikar kan? Ya, di sini ada Donald Trump. Ya, Biden yang nggak ada nih. Nggak, jadi akhirnya saya tersadar, oh iya juga, maka kita langsung balik. Itu taufik namanya. Kita dapat taufik. Ya. Saya balik lagi ke baca turos. Salah satu yang saya baca dulu ini, cuma nggak ngerti. Di kitab ini ngomong apa ini? Ya, udah sampai kemudian tamat S1, S2, S2 kemudian dulu bukunya minjem, sekarang kita beli. Nggak paham juga, cuma ngerti terjemahannya. Terjemahan ngerti, tapi pemahamannya belum sampai. Ya. Rohani juga belum nyambung. Tapi merasa sudah jadi pengamat. Jadi dulu udah ngerasa pinter aja udah. Itu muskilahnya itu. Merasa ini loh hijab kita, ya, hijab kita benar-benar merasa ini, merasa itu. Kita minta ampun kepada Allah dari merasa sudah punya ini, punya itu, ya. Nauzubillah min kibr. Allahumma akhrij min qulubina al-kibr. Amin ya mutakabbir ya mutakabbir. Ya, dengan nama Allah mutakabbir, Allah kabir, semoga Allah mencabut rasa kibir dari qalb kita. Amin rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti kalau orang diangkat oleh Allah, maka dia akan naik ke alam Jabarut. Ya, Jabarut itu ya kerajaan Jabar, kerajaan Jabarut. Kerajaan para malaikat, para nabi, rasul, dan para wali. Itu sebabnya di sana, para wali-wali itu punya tempat, punya mahligai di sana. Itu bahasa guru saya di salah satu thariqah mu'tabarah. Apa kata beliau? Saya melihat mahligaiku di sana. Cuma karena beliau ummi, salah satu guru kita dulu di Thariqah Khalidiyah, Naqsyabandiyah, mengatakan, saya tahu mahligai saya di sana. Maka dulu kalau nggak dipanggil oleh guruku, aku tidak akan kembali ke alam nyata ini. Udah pengen di sana aja udah. Maka kalau ada orang mati suri, nggak dijemput oleh gurunya, kalau gurunya nggak sahibul karomah secara rohani, nggak pernah melewati makom itu, udah muridnya lewat. Ya, kan kejadian dulu. Ya, ada muridnya di Malaysia, zikir, mati suri. Muridnya itu plus anaknya. Syekhnya di Sumatera. Dikabarin orang, Tuan Guru, anak Anda sudah meninggal. Dia bilang, kok dia kontaknya masih kontak hidup, jadi rohaninya masih bisa nyambung. Wah, ini anak lagi asik masuk zikir. Apa kata beliau? Tunggu saya. Maka datanglah beliau ke sana, belum sampai berapa hari nyampe. Jadi itu aneh juga di zaman itu, nggak mungkin orang bisa cepat, nggak ada pesawat. Nyampe, dimandiin pakai air jeruk nipis, bangun. Itu orang serumah kabur semua. Ya, dikira hantu hidup lagi. Itu kan orang nggak waras kan, takutnya sama orang mati, nggak takut sama orang hidup. Nah, itu lama tuh. Ada malah sebagian yang udah kekubur, tapi gurunya bilang ini masih hidup, digali lagi. Pas dibangunin dia merasa, jadi dia fana itu ba'da maghrib hilang, dikira orang mati. Karena dicek nggak ada kan udaranya, denyut jantungnya juga udah nggak ada. Dikuburlah setelah beberapa hari. Mau hari ke-40 datang gurunya. Gali. Digali, dimandiin sama kayak mandi yang tadi, cuma diminta kepada Allah. Nah, ini mandiin begitu bukan mandi biasa, itu bukan mandi kayak antum mandiin kucing. Itu dia minta kepada yang maha hidup untuk mengembalikan sifat hayat orang ini. Benar hidup lagi.
Dan itu bukan khurafat, dan emang nyata ya. Nah teman-teman, kalau antum nggak punya mursyid, itu nggak bisa selamat sono. Kalau hilang ya yang meninggal, tapi meninggalnya enak itu. Itu syuhada secara rohani udah. Arif billah gelarnya udah. Ya. Tapi arif billah sesuai dengan makomat itu ya. Yang paling tinggi makomatnya yang sudah sampai ke ahud. Ya, di Jabarut itu kalau boleh disebut disitulah alam ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Siapa yang rohaninya bolak-balik ke sana, ditandai nanti dia punya karya di dunia. Karyanya pasti tasawuf. Jadi antum cari aja semua karya tasawuf atau semua masyayikh yang punya wirid, punya hizib, punya kumpulan zikir yang dia turunkan kepada orang sekarang, itu dia pasti punya akses ke alam Jabarut. Gitu, rohaninya. Jadi dia duduk di sini tapi rohaninya sudah. Jadi dia itu berlapis-lapis dalam diri kita juga. Nggak perlu badannya menghilang, nggak perlu. Ya, duduk di sini. Kalau istilah orang-orang sekarang dalam ilmu pengetahuan, dunia paralel. Jadi dia mungkin di tempat yang sama, tapi ruhnya sudah Allah mi'rajkan. Nah, ini yang disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Itu sampai tergantung, ada yang sampai ke malakut. Orang sampai ke malakut udah nangis-nangis kok. Udah termehek-mehek, udah dikira dia udah sampai, padahal masih belum itu. Ya, usulnya baru di alam malakut. Kalau dia terus dibimbing oleh wali yang wasil, mursyid yang kamil, mutakamil, yang kulli, ya, al-waris al-muhammadi, Allah akan angkat terus ke alam Jabarut. Di Jabarut lah nanti dia ketemu ruhaniyah. Jadi kalau antum nanti ketemu dengan ruhaniyah wali-wali, baik yang hidup ataupun yang mati, atau gurunya sendiri, itu udah antum udah pergi ke situ. Ya, udah masuk ke alam Jabarut udah. Alhamdulillah. Apalagi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terus naik ke sini aja Pak ya, mangga. Waalaikumsalam. Biar lebih enak Pak ke sebelah kanan. Terus kalau izin Allah Ta'ala, jadi ini bukan guru lagi yang main. Tapi guru cuma mendoakan, ya Allah selamatkan mulia angkat. Jadi Allah sudah mengangkat. Jadi guru itu tugasnya cuma sampai di al-malakut. Gitu ya. Selebihnya itu anugerah Allah sudah. Jadi nggak boleh mendewakan guru masalah itu. Tapi berterima kasih ke guru wajib. Malam yashkurin nas, lam yashkuril lah. Terus apa di situ lahut. Nah lahut ini makanya orang ngomong Tuhan, mabuk Tuhan dah. Ya. Nah, kalau dia turun ke alam dunia rohaninya, nanti dia kalau nulis ilmu tauhid, itu seperti Hasyiah Al-Bajuri. Antum boleh baca. Hasyiah Bajuri itu beda sama Hasyiah yang lain. Karena beliau seorang mursyid. Al-Imam Al-Bajuri. Ya. Udah baca Hasyiah Bajuri. Beliau mensyarah Kharidah Al-Bahiyah ya. Udah ajib. Ya. Saya kira itu buku ecek-ecekan. Karena ketika kita baca syarah fikih, saya nggak terlalu minat kan. Paling gitu-gitu lagi. Ternyata ketika kita baca, hampir setiap lembarannya itu ada oleh-oleh Jabarutiyah. Ya, istilahnya apa? Oleh-oleh Jabarutiyah. Itu cobain deh sendiri. Coba baca kitab itu. Nanti semoga ada waktu kita mensyarah kitab itu ya. Kalau saya nggak sempat, nanti Buya Asfi lah yang ini kan Buya Asfi juga ke Imam Bajuri ini lumayan ini ya. Ta'amuknya dahsyat lah. Ya. Dulu kan ada siapa namanya Syekh Anas Syufrawi itu ya. Yang Syarfawi ya. Itu ajib juga mensyarahnya. Karena beliau mutamakin fi salasati mazahib fiqhi kalami sufi. Nah ini beliau kena di tiga itu. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau susah ngajinya ngaji versi Syekh Anas. Terus apa atasnya? Hahut. Ya. Kalau hahut itu ditandai dengan musyahadah. Itulah puncak ihsan. Jadi apa kata Nabi? Anta abudallah ka'annaka. Itu mustalah nabawi. Kalau mustalah sufi namanya hahut. Ini istilah ditulis oleh Sidi Ahmad Tijani dalam Al-Faid Ar-Rabbani. Saya kira itu istilah nggak ada lagi, berhenti di lahut. Ternyata sampai ke
Hahut, ya. Maka di sini berkalam-kalamlah hamba dengan Allah. Nah, kalau ingin lihat prakteknya secara kitab, lihatlah kitab Al-Fathur Rabbani karya Sidi Abdul Qadir Jilani. Itu hasil dari dialog-dialog di alam hahut. Jadi beliau turunnya udah gitu aja tuh. Hahut, lahut, jabarut, ahut. Jadi kitab itu teman-teman adalah mutiara-mutiara yang beliau turunkan ketika beliau selesai ya berpetualang di alam sana. Silakan dinikmati dan sudah diterjemahkan. Ya kan? Bener ya? Ada yang jualan kitab nggak, coba tanya deh. Al-Fathur Rabbani. Terjemahannya bagus-bagus rata-rata. Lumayan oke lah. Cuma jangan cari terjemahan yang dari English, tapi terjemahan yang dari bahasa Arab. Ya kan kayak beberapa kitab diterjemahin ke Risalah Kusyairah, terjemahin ke bahasa Inggris, terus terjemahin ke bahasa Indonesia. Termasuk ini Suhrawardi, Awarif. Yang punya Bang Yogi itu ya. Dari alam hahut ini, teman-teman, kalau kita turun tadi ke Jabarut, orang di Jabarut ini sudah boleh disebut muhaddatsun. Tapi muhaddatsunnya belum permanen. Yang permanen itu kalau udah nyampe di alam, itulah Sayyidina Umar, itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang ahli mujtahid. Kenapa mujtahid bisa merubah satu hukum beda satu zaman dengan zaman, bahkan beda dengan gurunya. Imam Syafi'i beda dengan itu karena dia sudah bolak-balik di situ. Cuma dia memerankan baju mujtahid fikih, bukan baju sebagai sufi, gitu ya. Antum jangan pakai riwayat-riwayat yang nggak jelas lagi, ya. Imam Baihaqi ketika menyebutkan riwayat bahwa Imam Syafi'i menyebut sufi itu kasul, ya, sangat pemalas, itu bukan sufi yang asli. Beliau mengejek para sufi-sufi yang berbaju sufi, tapi dia berlindung dengan baju itu dengan kemalasannya. Karena kita sudah lihat diwan beliau dan kitab-kitab beliau yang lain, itu asar sufinya sangat banyak. Ya. Jadi beliau ingin menampilkan sufi yang berbeda, sufi yang syar'i lah, kira-kira begitu. Nah, yang disebut bahut, itu ruhaniyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang kalau udah di situ, ya dia sering dialog-dialog nabawiyah dia. Jadi mohon maaf, kenapa beberapa hadis itu nggak ketemu dalam kitab? Terus orang bilang, saya dapat ijazah dari Nabi. Nah, itu kayak Sidi Ahmad Tijani dia di situ tuh. Maka Sidi Ahmad Tijani menyebut thariqahnya, termasuk gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman, mereka menyebut tarekatnya Al-Muhammadi. Gitu, ya. Beda dengan Al-Idrisi, itu menyebut tarekatnya Khidriyah, karena beliau dapat talqin dari Nabiullah Khidir. Apakah itu sekarang berhenti? Enggak, itu sekarang ada lagi. Setiap masa pasti ada yang dapat itu. Mohon maaf, atba turuk as-sufiyah, pengikut sufi kebanyakan terjebak di simbol-simbol dan institusi tarekat. Imam kami langsung ambil dari Nabi, imam kami langsung dari Khidir, padahal dia udah sanad ke-7 gitu ya. Berarti kan sudah riwayatan. Ya akhirnya sama kayak tarekat yang lain. Tapi muridnya Sidi Ahmad Tijani, dia masih tarekatnya Ruhai. Yang generasi ketiga sampai berikut udah jadi tarekat mu'tabarah biasa. Ya, nafsiyah sifatnya. Sibuk di kurikulum, sibuk di simbol, sibuk di gitu-gitulah. Nah, ini yang kemudian membuat orang takut belajar tarekat. Kaku. Ya, kaku. Nah, ini kayak Sidi Ahmad Tijani itu dia makomnya di situ tuh. Ya. Makanya beliau stabil kan, nggak pernah ngomong aneh-aneh kan. Kalaupun beliau sampai ke makom yang atas, itu lidahnya nggak dipinjam oleh Allah. Makanya Sidi Ahmad Tijani nggak pernah diriwayatkan beliau mengatakan anallah, mafi jubatil, nggak ada kan? Aku Allah kan nggak ada pernah dia zikir begitu. Subhani maha suci aku kan nggak ada. Ada nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena Sidi Ahmad Tijani tidak dipinjam lisannya, atau emang tidak diriwayatkan, beliau tutup rapi-rapi. Karena beliau sangat bagus mengejar syariat. Begitu juga semua imam-imam tarekat nih ya, Sidi Abdul Qadir Jilani, Abul Hasan Syazili, Bahuddin Syah Naqsyabandi,
Semua mereka mengalami itu. Junaid al-Baghdadi, Abu Yazid al-Bustami, itu mereka, Al-Hakim at-Tirmizi, Al-Hallaj. Hallaj itu dipinjam oleh Allah lidahnya lagi di depan orang. Di depan orang, bayangin coba. Karena di depan orang, kenalah dia hukum. Hukumnya apa? Dia melanggar hukum bahut. Kalau dibawa ke alam mal-malak, masuk mahkamah beliau. Tapi secara hakikat nggak ada salahnya. Jadi secara hakikat mereka benar, tapi secara syariat Muhammadiyah mereka dianggap menyalahi adab. Tapi salah mereka? Enggak juga. Ya itu skenario Allah udah. Ya, martir juga dia, syahid juga dia di situ. Kalau antum udah paham di sini, la tukaffir al-Hallaj. Jangan pernah sekali-kali merendahkan, mengkafirkan al-Hallaj. Udah paham kan? Termasuk Syekh Siti Jenar. Dia juga itu ya, ilmunya kan Syekh Siti Jenar warisnya Hallaj. Sunan Kalijaga warisnya Junaid, kan mereka tuh yang dulu berhadap-hadapan. Apa kata Imam Junaid? Ente nggak bisa berhenti kecuali di mahkamah dipotong leher ente gitu. Benar. Imam Junaid meninggal ya sekitar 10 tahun lah langsung dieksekusi. Nggak nyampe 10 tahun. Wafatnya Imam Junaid 297. Oh berarti lebih. Sedangkan Hallaj 309. Berapa tuh? 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun lah Imam Hallaj. Saya menyebut beliau imam ya. Jangan antum pakai kaidah Ibnu Taimiyah. Man lam yukaffirhu fa huwa kafir. Yang tidak mengkafirkan Hallaj, yang mengkafirkan Ibnu Arabi kafir. Ya sudahlah, suka-suka ente lah buat kaidah. Kaidah itulah kaidah taghut. Memang ada di Quran. Man lam yukaffirul Hallaj fa huwa kafir. Ada enggak di Quran? Dibuat-buat aja sendiri. Ya kan? Mereka buat-buat sendiri loh. Orang bertasawuf zindik itu kan dalil-dalilan dia itu. Enggak ada kan di Quran melarang bertasawuf? Juga enggak ada di Quran nyuruh jadi sufi, nyuruh jadi salafi, nyuruh jadi syafi'i kan enggak ada. Itu cuma manhaj aja. Dia lupa dengan itu. Yang paling lucu ya bukunya mereka mengatakan akidah yang tauhid yang 3 ini, dengan inilah para nabi dibangkitkan. Dengan inilah para nabi berjuang fisabilillah, kata Syekh Shalih Fauzan. Berarti dia membajak nama nabi. Nah, kita nggak perlu begitu ya. Kita mengatakan ya, kita mah jauh dibandingkan nabi. Kita hanya berusaha mewarisi Nabi SAW. Nah, kalau sudah ahud, teman-teman, di atasnya kembali ke azali. Ini yang disebut inna lillahi. Itu makna dari roji'un. Kalau orang meninggal, ya dia baru nyampe di masa hidupnya baru sampai malakut, ya dia di alam barzakh harus berusaha menyampai ya baru. Nanti di padang mahsyar dia berusaha lagi terus. Nanti masuk sorga, dia nanti lagi nyari cara biar naik terus. Mumpung masih di dunia, antum bertorikot. Iya, jadi jangan di sono sehari di sini udah berapa ribu tahun di sono kan? Jangan, mumpung masih di dunia, belajarlah ilmu ma'rifatullah, bertorikot, bersanad. Ya.